Halo guys, selamat datang di dunia Gosuku no Berserk. Dunia dimana kita bakal melihat seorang pria gembel yang ternyata dia ini memiliki kekuatan misterius dan tidak ada yang mengetahuinya. Cuman dia dan Tuhan lah yang tahu. Hehe. Anime ini bergaya action fantasi yang tayang pada tahun 2023 kemarin dengan total 12 episode. Seperti biasa sebelum masuk ke alurnya, jangan lupa guys untuk like dulu video ini biar channel ini makin disayang sama algoritma YouTube. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan ditunjukkannya seorang kakek yang lagi naik gerobak. Tiba-tiba ia diserang sama segerombolan goblin. Untungnya di dekat sana ada sekumpulan kesatria yang langsung gercep untuk nolongin si kakek tersebut. Akhirnya berkat para kesatria itu, si kakek tadi pun berhasil diselamatkan. Sesamanya di kota, para kesatria tadi langsung ngejualin item looting hasil ngelawan goblin. Kayaknya mereka kali ini cuan banyak. Nah, di dekat mereka ada cowok penjaga gerbang yang ngeliatin dengan raut muka yang melas. Kayaknya dia tuh pengen banget buat jadi kesatria kayak si orang-orang tersebut. Tapi apalah daya, statusnya tuh bener-bener gak guna banget buat ditaruh di pertarungan. Skill khususnya cuman Gultoni, yaitu tukang makan doang. Ditambah level statusnya juga cuma 1. Dan ternyata si cowok yang namanya Fred ini tuh dikasih kerjaan buat menjaga gerbang sama para kesatria suci. Harusnya yang jadi penjaga gerbang itu adalah para kesatria suci ini. Tapi kayaknya mereka tuh udah star syndrome gitulah, dan sikapnya jadi nyebelin. Bahkan mereka tuh dibenci sama warga-warga kota gara-gara sikapnya yang kasar dan semena-mena. Padahal harusnya mereka yang menjaga para warga itu. Nah, ketiga kesatria suci tadi adalah Rafale, Hado, dan Memil. Mereka terlihat semena-mena terhadap Fate dan juga memperlakukan dia kayak sampah. Ya, Fate di sini tentu nggak bisa ngapa-ngapain buat ngelawan mereka. Skill yang dipunyai mereka tuh bener-bener bagikan langit dan bumi. Padahal skill itu tuh bawaan dari lahir dan nggak bisa dirubah gimana pun caranya. Untungnya ketika dia disiksa sama mereka bertiga, tiba-tiba kesatria suci lain yang bernama Roxy datang. Nah, Roxy ini berbeda dengan kesatria yang lainnya. Dia satu-satunya kesatria suci yang masih jujur dan paham sama tanggung jawabnya. Akhirnya gara-gara malas debat sama si Roxy, ketiga kesatria itu pun akhirnya pergi. Roxy langsung nolongin Fate yang udah babak belur. Bahkan Roxy nyuruh Fate buat ngomong sama dia kalau digangguin sama mereka-mereka lagi. Melihat itu Fate ini langsung ngerasa kalau Roxy ini bener-bener bagaikan bidadari yang turun dari langit. Habis itu giliran Roxy yang ngejagain gerbang dan Fate pun disuruh untuk istirahat. Fate di sini mampir ke warung langganannya buat meratapi nasibnya. Om-om yang udah sering banget buat dicurhatin sama si Fate ini ngasih tahu kalau kayak gini terus bisa-bisa Fate ini mati konyol gara-gara disiksa sama 3 kesatria tadi. Tapi ya mau gimana lagi, Fate kayaknya gak punya pilihan lain. Nah, karena skill glutoninya itu, si Fate ini susah banget buat ngerasa kenyang. Dan perutnya ini sering banget merasa lapar. Dia tuh pengen banget buat terlahir dengan skill selain gluton ini. Karena walaupun gak jadi kesatria suci, minimal maksimal bisa lah buat jadi pedagang atau pengrajin gitu. Gak kayak yang sekarang. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada pencuri yang nerobos ke gerbang suci. Gak pakai lama, dia langsung ngasih tahu ke Roxy. Roxy dengan gercep langsung ngejar itu pencuri dan nyuruh Fate buat gantian ngejaga gerbang. Tapi gak lama tiba-tiba salah satu pencuri yang terluka ada yang kabur keluar gerbang. Nah, di sini Fate kaget banget. Dia ragu-ragu buat ngelawan itu pencuri. Tapi gara-gara gak mau ngecewain Roxy, Fate mutusin buat ngelawan itu pencuri. Dan sangat tidak disangka, Fate bisa ngebunuh pencuri tadi pakai tombak yang dibawanya. Terus habis ngebunuh orang itu tiba-tiba ada suara misterius yang ngomong kalau kemampuan glutoninya tuh udah aktif dan atributnya meningkat. Statusnya juga tiba-tiba naik jadi 3 digit. Walaupun levelnya masih level 1. Di sini dia juga dapat skill tambahan lagi yaitu identifikasi dan telepati. Fate menjadi bingung dong, soalnya ini baru pertama kalinya terjadi sama dirinya. Terus waktu Roxy nanyain tentang keadaannya, ternyata Fate ini malah bisa ngedenger suara hatinya Roxy. Kayaknya ini adalah efek skill telepati yang baru aja ia dapatkan. Skill itu bakalan aktif kalau dia nyentuh bagian tubuh orang lain. Lalu tiba-tiba si Roxy ngajakin Fate buat kerja sebagai pelayan keluarganya dan ninggalin kerjaan jaga gerbang suruhan dari si kesatria bangke tadi. Tentu gak pakai mikir, Fate langsung nerima tawaran Roxy itu. Di keesokan harinya, Fate mutusin buat nyari pedang. Sayangnya karena dia gak punya duit, jadi dia cuma bisa milih pedang-pedang yang sampah doang. Untungnya sekarang dia udah punya skill identifikasi, jadi bisa ngeliat-ngeliat status dari pedang-pedang sampah itu. Terus waktu lagi megang pedang hitam yang kotor ini, tiba-tiba si pedang itu ngomong sama Fate. Lantas Fate kaget banget dong. Ternyata pedang itu tuh tahu kalau si Fate itu adalah pemilik skill glutoni. Jadi dia menyuruh Fate buat membelinya. Dan si pedang berjanji kalau ia akan berguna banget lah buat si Fate ini.
Ya udahlah, akhirnya Fate pun mutusin buat ngambil itu pedang. Terus waktu jalan-jalan sama pedang barunya, tiba-tiba dia disergap sama monster goblin. Nah, pedang yang bernama Great ini langsung nyuruh Fate buat nyobain kekuatannya. Fate pun langsung berhasil ngalahin para goblin itu dengan sangat mudah. Habis itu lagi-lagi kemampuan glutoninya aktif dan atributnya menjadi meningkat. Tapi selain itu ternyata masih banyak banget goblin yang ada di sana. Great pun nyuruh Fate buat ngalahin mereka semua. Gak pakai lama, Fate bisa ngalahin semua goblin itu. Dan statusnya langsung naik jadi 1000-an. Terus dia juga ngerasa kalau dari kemarin perutnya tuh gak pernah keroncongan lagi. Ini baru pertama kalinya terjadi sejak dia lahir. Great pun ngomong kalau semua ini tuh berkat skill glutoninya. Jadi kalau orang biasa tuh dapat experience dari bertarung dan naik level, tapi Fate ini berbeda. Gara-gara skill glutoninya, dia bisa mencuri atribut dan kemampuan dari monster atau orang yang dibunuhnya. Jadi walaupun levelnya gak naik, tapi atributnya bakalan naik terus selama dia ngebunuh musuh. Great juga ngomong kalau skill gluton itu langka banget dan dianggap sebagai skill yang melawan hukum dewa. Jadi Fate ini gak boleh lah untuk cerita-cerita ke orang tentang skill miliknya itu. Fate yang udah paham pun akhirnya lega. Dia sekarang tahu kalau skillnya itu sebenarnya gak ampas, apalagi sekarang dia udah punya pedang yang setia sama dia. Habis itu Fate balik ke kota dan ngejual item looting dari goblin tadi. Pas lagi nyantai dia nabrak orang yang lagi ngebawa gadis kecil. Lalu waktu ia gak sengaja nyentuh itu gadis, Fate pun ngedenger suara hati gadis itu yang meminta tolong. Jadi di sini Fate mutusin buat nolongin gadis tersebut. Walaupun ia tahu kalau kemampuan penculiknya tuh lumayan kuat. Kemudian waktu mengintai itu penculik, Fate ngedenger kalau gadis tadi itu bakalan dijadiin mainannya para kesatria suci. Dia langsung gak tinggal diem dong dan mutusin buat nolongin gadis tersebut. Tapi kayaknya dia bakal kesulitan kalau harus gelut sama ngelindungin gadis tersebut. Jadi di sini si Great pun menyuruh Fate buat pura-pura kabur. Padahal aslinya Fate ini pengen ngebikin biar mereka tuh bisa baiwan aja tanpa ada gangguan. Lalu terlihat Fate ini lumayan panik waktu penculik tadi ngegunain sihir penguatan di pedangnya. Tapi si pedang Great ini nyuruh Fate buat nekat aja lah dan terobos si penculik tadi beserta pedang-pedangnya. Dan bener aja dong, tebasan Fate bisa memotong pedang penculik tadi dan ngalahin dia. Terus waktu diinterogasi sama Fate, penculik tadi ngaku kalau yang nyuruh dia buat nyulik itu gadis adalah Hudo. Lalu setelah semuanya aman, Fate nganterin dari situ balik ke panti asuhan tempat dia tinggal. Jadi panti asuhannya itu tuh khusus buat anak-anak dengan skill yang lemah yang gak guna di masyarakat. Fate jadi ngerasa kasihan sama gadis itu dan menyemangatinya biar dia gak nyerah dalam menjalani hidup. Di keesokan harinya, ini adalah hari pertama Fate kerja di rumahnya keluarga Roxy. Fate kagum banget sama rumahnya Roxy yang ternyata gede banget. Apalagi waktu ngeliat Roxy yang lagi pakai baju rumahan, dia kelihatan cakep banget coy. Terus Fate dikenalin sama papanya Roxy, tapi ternyata papanya Roxy ini udah meninggal 5 hari yang lalu. Semua itu gara-gara si papanya Roxy ini ditugasin ke benua Galia dan seluruh pasukannya tuh dibantai sama naga langit. Naga langit sendiri sebenarnya itu gak pernah muncul selama ribuan tahun, tapi apesnya papanya Roxy ini malah ketemu sama naga langit. Setelah itu Fate dikenalin sama si Haru, kepala pelayan di rumahnya Roxy yang jutek banget. Singkat cerita, udah seminggu nih Fate kerja di sana. Semua orang seneng sama Fate soalnya dia tuh rajin dan juga giat banget. Tapi Fate ngerasa kalau ada yang aneh dengan dirinya. Dia tuh ngerasa makin lapar terus akhir-akhir ini. Padahal makannya tuh udah banyak banget dan enak-enak juga. Sampai puncaknya Fate ini pingsan waktu diajak minum teh berduaan sama Roxy. Akhirnya, Great pun ngasih tahu kalau semua itu gara-gara skill glutoninya yang udah aktif. Sekali skill itu ngerasain jiwa, maka dia harus selalu diberi makan. Intinya, Fate ini ditakdirkan untuk memangsa jiwa sampai dia mati. Kalau dia gak mau melakukannya ya, dia akan mati kelaparan, atau Fate bakal kehilangan akal sehat dan menyerang siapapun dengan babi buta. Bahkan Great ngasih tahu kalau tingkat laparnya Fate udah sampai di batas akhir, matanya akan memancar seperti monster. Bahkan Fate ini bakal mencium bau harum dari aroma manusia. Ya, bakal mirip seperti zombie atau vampir gitulah. Akhirnya, demi memuaskan rasa laparnya, Fate ini ngebantai-bantai para goblin lagi. Nah, setelah ngebunuh ratusan goblin, rasa laparnya Fate ini pun mulai berkurang. Dan secara gak sengaja Fate ketemu sama monster King Goblin yang punya skill memulihkan diri. Tentu si Fate ini kepengen banget lah buat punya skill tersebut. Akhirnya dengan bantuan strategi dari Great, di sini Fate pun berhasil ngalahin King Goblin itu. Jadinya status Fate pun udah bener-bener ngeri banget.
dimana dia juga udah punya skill pemulihan diri. Lalu tiba-tiba Grid ini nawarin sesuatu. Si Grid bilang kalau pedangnya bisa naik level asalkan Fate ngasih semua statusnya ke Grid. Karena penasaran, Fate pun langsung setuju. Dan di sini Grid pun langsung naik level dan wujudnya berubah menjadi busur. Setelah itu Fate mencoba kekuatannya dong sambil nyerang salah satu King Goblin. Busurnya si Grid ini bener-bener kuat banget. Gak perlu dibidik, asal nembak aja panahnya udah 100% pasti kena. Habis membantai-bantai semuanya, Fate pun ngumpulin lootingan dan naruh di depan panti asuhannya gadis kemarin. Niatnya biar mereka juga bisa ngejual item itu buat makan enak. Di keesokan harinya, Fate ngeliat Roxy yang sedang memakai baju biasa seperti rakyat jelata. Ia mau pergi keluar. Ternyata dia tuh mau inspeksi ke kota dengan menyamar menjadi orang biasa. Nah, kebetulan di sini ada Fate. Roxy pun ngajakin Fate sekalian buat menjadi pengawalnya. Kayaknya si Roxy ini tuh ada rasa gitulah sama si Fate ini. Tapi Fate-nya sendiri nggak peka. Lalu saat di kota, Roxy hampir ketahuan identitasnya sama kesatria suci yang nyebelin. Untung Fate bisa ngeles dan ngebawa Roxy kabur dari tempat itu. Terus tiba-tiba Roxy lihat abang-abang penjual permata. Sepertinya Roxy pengen banget sama permata itu. Fate yang lagi bokeh ini pun jadi gak bisa ngebeliin dia. Tapi sebenarnya ada batu permata gacha yang lebih murah dan bisa diakalin pakai skill identifikasinya si Fate ini. Tapi Roxy udah keburu pergi. Terus waktu di jalan mereka ngedenger dua pedagang yang lagi ngegibah kalau di hutan tuh denger-denger ada monster misterius yang ngebantai-bantai para goblin semalam. Mendengar itu Fate kaget banget dong, karena itu adalah ulah dari dirinya. Dan Roxy juga ternyata lagi menginvestigasi masalah itu. Akhirnya untuk nyari informasi, Roxy diajak ke warung langganannya Fate. Ternyata katanya monster misterius itu udah ngebikin masyarakat menjadi galau. Mereka jadi takut untuk melintasi hutan. Soalnya belum tahu identitas monster tersebut. Di sini Fate merasa bersalah dong waktu ngedengar hal tersebut. Apalagi muncul rumor kalau monster yang ada di sana itu adalah Lich, monster tingkat tinggi yang serem banget. Sampai-sampai para kesatria suci ini ditugasin buat membasmi monster tadi. Fate langsung khawatir dong kalau dia harus ngelawan kesatria suci. Bisa-bisa dia juga bakalan ngelawan Roxy. Apalagi statusnya baru aja dikasihin ke Grid semua. Udah pasti Fate ini bakalan kalah telak. Habis dari warung itu, Roxy ngajakin Fate ke blacksmith buat moles pedangnya. Di sini Grid kesenangan banget gara-gara dia udah lama banget gak dipoles. Habis itu Roxy sama Fate ngeliat Rafale, Hudo, dan Memil yang mau ngerjain anak kecil. Padahal itu anak lagi kepisah sama ibunya, malah mau diculik buat mainan sama mereka. Roxy sama Fate pun langsung nyelamatin anak itu. Akhirnya sampai sore, Fate sama Roxy ngebantu anak tadi buat nemuin ibunya lagi. Fate terus melihat wajah Roxy yang disinari matahari sore. Dia pun langsung meleot ngelihat kecantikannya si Roxy ini. Singkat cerita, sesamanya di rumah, mereka berdua diomelin sama Haru gara-gara keluar sampai malam. Terus Fate juga mikirin cara biar dia bisa berburu monster tanpa ketahuan. Akhirnya dia pun mutusin buat pakai topeng aja, biar identitasnya ini tertutupi. Di keesokan harinya, Fate ngasih batu permata gacha ke Roxy. Dan waktu dibuka ternyata itu batu permata yang dipengenin sama Roxy kemarin. Roxy seneng banget dong dan dia jadi ngerasa diperhatiin sama si Fate. Terus di sini terlihat Rafale yang lagi rapat sama kesatria-kesatria suci lainnya. Kayaknya mereka lagi ngebahas tentang perjalanan ke benua Galia. Benua tempat papanya Roxy terbunuh. Setelah itu kita ditujukan para petualang yang kesel banget gara-gara monster buruan mereka tuh udah pada mati duluan. Tentu aja itu adalah ulah dari si Fate. Di sini para petualang itu pada lari ketakutan ketika ngeliat Fate yang udah pakai skin barunya. Tentu tujuan Fate kesini yaitu untuk farming monster buat ningkatin atributnya sebelum para kesatria suci bakal memburu dirinya. Di keesokannya Fate kerja seperti biasa. Lalu pas lagi ngantuk-ngantuknya, si Roxy ini nyuruh Fate buat ikut dia. Ternyata Roxy ngajakin Fate ke tanah pribadi milik keluarganya. Sepertinya di sana lagi mau panen buah anggur. Nah, di tempat itu juga ada mamanya Roxy. Di sini Roxy langsung ngenalin Fate ke mamanya. Di sini cara ngenalinnya Roxy tuh udah kayak ngenalin pacar. Si Gal itu ngebuat Fate salting banget. Mamanya Roxy juga langsung kepo sama si Fate ini. Lalu dia ngomong ke mamanya Roxy, kalau emang dibolehin, Fate bakal melindungi Roxy sampai mati. Mendengar itu, Roxy di sini pun menjadi salting banget. Jadi dia langsung izin pergi ke kamarnya. Fate khawatir kalau dia tuh ngomong sesuatu yang bikin Roxy marah. Tapi si mama ngasih tahu kalau itu emang udah kebiasaan Roxy kalau dia lagi salting. Terus mamanya ngomong ke Fate kalau dia tuh khawatir sama Roxy. Tapi Fate ngejawab kalau Roxy tuh baik-baik saja. Dan Roxy juga udah menjadi kesatria suci yang sangat-sangat keren. Di kamarnya, Roxy ngeliat fotonya pas lagi sama ayahnya.
Waktu itu Roxy janji ke ayahnya kalau dia bakal menjadi kesatria suci yang bisa dibanggain oleh ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Fate sama Roxy ngebantuin para pekerja di sana buat memanen anggur. Salah satu om-om pembantu cerita kalau tiap tahun Roxy itu bakalan datang ke sini buat ngeburu monster. Soalnya di musim-musim panen kayak gini banyak banget monster yang nyari makanan dan ngeganggu warga. Contohnya ada sekumpulan kabul yang datang dari lembah utara. Di sini perut Fate langsung keroncongan karena dia udah lama banget gak makan monster belakangan ini. Waktu mau balik ke rumah mamanya Roxy, Fate ketemu sama cewek yang ngebawa tombak sabit. Waktu berpapasan sama tuh cewek, Fate kaget banget dong waktu ngelihat warna mata cewek itu tuh mirip banget dengan dia. Waktu dicek dengan skill deteksinya, ternyata gak muncul apa-apa dari cewek tersebut. Kayaknya cewek itu tuh satu spesies sama si Fate ini. Apalagi cewek itu juga ngomong kalau dia bakalan ngasih koblet tadi kepada Fate. Roxy yang baru nyusul juga ngelihat cewek itu. Dia langsung ngomong kalau penampilan cewek itu tuh mirip banget sama orang-orang yang ada di Galia. Roxy cerita kalau orang-orang di Galia tuh punya kekuatan militer yang ngeri banget. Tapi tiba-tiba aja negara mereka hancur gara-gara kemunculan monster. Sampai sebagian besar penduduk mereka tuh mati karena monster-monster tersebut. Di keesokannya ladang-ladang anggur mereka tuh tiba-tiba hancur lebur. Kayaknya ini adalah ulah dari monster kobold yang disebut-sebut kemarin. Langsung aja mereka OTW ke lembah tempat para kobold tadi berada. Tapi mereka kaget banget waktu ngeliat ada kobold yang gede banget. Kayaknya itu adalah bos kobold yang sangat kuat. Melihat monster bos tadi, si Fate langsung nelan ludah. Kayaknya dia ini udah tergiru banget buat memakan itu monster. Apalagi matanya Fate ini udah merah sebelah. Tapi ternyata kobold tersebut levelnya 50. Bisa dikatakan tinggi banget lah. Dia juga termasuk monster bermahkota pembawa bencana. Pokoknya dengan stat atribut Fate yang baru aja dipakai buat naikin levelnya Grid, dia gak bakalan bisa menang melawan monster tersebut. Sekembalinya ke desa, Roxy nenangin warga dan ngomong kalau dia yang bakalan ngelawan kobold-kobold tadi. Para warga langsung seneng banget, tapi nggak buat Fate. Fate tahu kalau Roxy bakalan langsung mokat kalau ngelawan monster itu. Dan tentu aja dia gak bakalan ngebiarin Roxy mati gitu aja dengan kenekatannya itu. Di malam harinya, Fate langsung datang ke lembah tadi buat ngebantai para kobold. Ngelihat bos kobold yang dilungi para bawahannya, di sini Fate mutusin buat pakai grid perubahan kedua, yaitu busur sihir. Fate di sini langsung nyepam panah ke arah para kobold kroco. Soalnya kalau dia ngebunuhin para kroco ini, otomatis atributnya bakalan naik. Nah, siapa tahu nanti dia bisa seimbang buat ngelawan bosnya. Tapi ternyata sampai para kroco ini habis, statnya Fate ini masih sangat kurang. Dan saat Fate menyerang ke arah bos kobold dengan panahnya, panah si Fate ini cuma ditangkap doang sama bos itu. Di sini Fate langsung ganti ke mode pedang buat bertarung jarak deket. Tapi lagi-lagi Fate kalah kuat dan kena serangan telak. Terus tiba-tiba Grid ngomong kalau dengan atribut yang sekarang, Fate bisa pakai teknik rahasia level satunya Grid. Tapi Fate harus ngasih 10% dari atribut miliknya ke Grid. Fate di sini setuju dan Grid pun langsung berubah menjadi sangar. Pas banget lah di momen ini bos kobold juga lagi mau ngulti si Fate. Jadi di sini mereka pun langsung beradu ulti. Tapi ternyata kekuatan teknik rahasia Grid itu kuat banget dan bisa ngalahin itu bos kobold sampai nggak tersisa. Tapi waktu nyerap kekuatan kobold tadi, tiba-tiba Fate kesakitan. Kayaknya ini karena baru pertama kalinya dia memangsa jiwa monster yang kekuatannya tinggi banget. Grid nyuruh Fate buat bertahan, soalnya kalau nggak dia bakalan berubah menjadi monster yang mengerikan. Di keesokannya, Roxy sama prajurit-prajurit desa kaget banget waktu ngeliat kobold-kobold tadi udah pada mokat semua. Terus waktu dia bercerita ke Fate, Fate di sini langsung pura-pura gak tahu. Dan Roxy ini malah ngira kalau yang ngebunuhin kobold itu adalah cewek Galia kemarin. Kemudian sebelum balik ke ibu kota, mamanya Roxy ngajak Fate buat bicara empat mata. Ternyata umurnya mamanya Roxy ini udah gak lama lagi gara-gara suatu penyakit. Dan dia minta ke Fate buat selalu ada di sisi Roxy dan menjaganya. Awalnya Fate ngerasa gak pantas buat ngelakuin tugas itu. Tapi gara-gara dukungan penuh dari mamanya Roxy, akhirnya Fate bersedia. Sebenarnya Fate tuh ngerasa nggak pantas, soalnya ya dia adalah monster glutoni yang lagi dicari-cari sama para kesatria suci. Apalagi goblin-goblin di ibu kota itu udah nggak bisa buat memuaskan rasa laparnya si Fate ini. Makanya dia tuh harus pergi buat nyari monster yang lebih kuat lagi. Tentu aja di sini dia masih galau lah kalau harus ninggalin Roxy. Sementara itu di kedai om-om biasanya, Fate ngedenger gosip kalau kesatria suci yang bakalan mencari sosok Mukuro atau si Fate itu adalah Hudo. Sedangkan yang bakalan dikirim ke Galia adalah Roxy. Fate kaget banget dong, apalagi ternyata itu semua adalah akal-akalannya si Rafale dan komplotannya buat nyingkirin si Roxy. Soalnya bagi Rafale dan komplotannya, keluarga Heart itu adalah keluarga penghalang buat rencana-rencana busuk mereka. Fate yang dengar hal itu langsung minta Roxy untuk gak pergi ke Galia.
Tapi Roxy menolak dan tetap bakalan ngejalanin tugasnya itu. Akhirnya karena kesel dan gak bisa ngantiin Roxy buat berangkat ke Galia, Fate pun mutusin buat ngehancurin para kesatria suci brengsek yang udah ngejebak Roxy. Yang pertama diincar oleh Fate tentu aja adalah Hudo, yang kebetulan si Hudo ini ditugasin buat mencari sosok Mukuro atau Fate sendiri. Nah, Hudo yang liat Mukuro kayaknya pede banget bakalan bisa ngalahin dia. Apalagi para kroconya ini mereka gaya-gayaan doang mau ngadepin Fate sendirian. Bagi Fate, pergerakan mereka tuh kayak slow motion gitu karena perbedaan atribut yang terlalu mencolok. Jadinya ketiga kroco itu pun dibantai sekaligus sama si Fate ini. Kedua kroco yang ngeliat itu langsung kabur ninggalin Hudo. Di sini si Hudo pun mulai panik, apalagi waktu Mukuro ngelepas topengnya. Tentu Hudo di sini kaget banget pas ngeliat muka Fate yang udah ada di depannya. Dia bener-bener gak nyangka Fate yang dulu sering dibully sama dia sekarang berubah jadi monster yang mengerikan banget. Di sini Fate juga heran kenapa orang kayak Hudo yang brengsek ini bisa ngedapatin skill atribut kesatria suci. Lalu Fate nanya ke Grid, apa dia bisa ngancurin pedang sucinya Hudo? Tentu Grid menjawab kalau itu adalah hal yang sangat mudah. Kemudian dengan sombong, Hudo nyerang Fate pakai skill kesatria sucinya. Tapi Fate dengan mudah langsung menghindari serangan itu dan memotong pedang suci milik Hudo. Makin gemeteran lah si Hudo ini ngeliat perbedaan kemampuan mereka. Di sini Hudo udah hampir mau kabur. Tentu Fate tidak mau membiarkannya. Dia langsung mencekram si Hudo dan menghantamnya ke pohon berkali-kali sampai Hudo babak belur dan memohon-mohon minta ampun. Tentu Fate gak mau mengampuninya karena orang kayak Hudo ini yang udah memperlakukan manusia kayak sampah dan ngebikin Roxy melakukan perjalanan berbahaya ke Galia. Gak mungkin Fate ini bakal ngebiarin gitu aja. Fate yang emosinya udah sangat di puncak itu pun langsung ngelempar Hudo ke udara dan ngeluarin grade evolusi pertama. Di sini Fate pun langsung nyerang Hudo tanpa ampun sampai tangan dan kakinya putus. Kayaknya Fate ini bener-bener pengen banget buat menyiksa si Hudo dulu sebelum ngebunuh dia. Hudo terus mohon-mohon supaya gak dibunuh. Bahkan dia berjanji akan ngebatalin perjalanannya Roxy ke Galia. Tapi Fate cuma nyuruh Hudo buat diem aja dan mulai menghunuskan pedangnya. Kayaknya dendam Fate ini tuh udah terlalu gede banget. Di sini dia pun langsung nancepin pedangnya ke tubuh Hudo dan Hudo pun langsung seketika meninggal dunia. Setelah berhasil ngebunuh Hudo, Fate pun langsung ngedapetin teknik pedang suci yang dikuasai Hudo. Harusnya dengan itu Fate ini bisa menjadi kesatria suci. Tapi dia ogah, bahkan dia mutusin buat ngasih semua atributnya itu buat evolusinya grade ke level kedua. Kayaknya dia tuh udah bener-bener jijik banget lah sama kesatria suci. Bahkan buat memakai skillnya aja dia gak mau. Nah, perubahan keduanya Grid itu ternyata berbentuk sabit. Grid bisa memotong semua yang terlihat dengan perubahan keduanya itu. Singkat cerita di keesokan harinya, ini adalah hari keberangkatan Roxy. Semua pekerja dan bawahannya nganterin dia dengan wajah sedih dan juga khawatir. Roxy mencoba menghibur mereka kalau dia akan baik-baik aja dan bakalan kembali dalam 3 tahun. Dia juga ngomong ke Fate kalau mereka tuh bakalan bertemu lagi. Nah, setelah Roxy pergi dari sana, Fate izin untuk pergi dari rumah itu juga. Alasannya dia itu pengen jadi prajurit, tapi sebenarnya dia tuh bakalan nyusulin Roxy ke Galia demi bisa ngebantu Roxy. Nah, sebelum pergi, Fate ini dikasih uang pesangon yang lumayan banyak, jadi lumayan lah bisa dibuat bekal untuk perjalanan. Akhirnya Fate pun berangkat ke Galia sendirian. Dia berjanji dalam hati bakal melindungi Roxy dengan kekuatannya. Habis itu kita ngeliat Roxy yang baru pidato di depan para prajurit-prajurit yang akan ikut ke Galia. Dia bakal ditemuin sama kesatria cewek bernama Miria dan veteran yang bernama Mugan. Si Mugan ini pernah ikut bertempur bersama ayahnya Roxy. Jadi kali ini dia pengen ikut ke Galia karena Roxy yang memimpin. Roxy kelihatan senang banget dan yakin kalau perjalanan ke Galia kali ini itu bakalan sukses besar. Lalu kita ditunjukin tempat yang mirip ruang penelitian. Ada 2 cewek yang lagi neliti mayat-mayat goblin yang dibunuh sama Mukuro. Cewek yang bernama Rain itu ngelihat kalau luka yang dihasilkan goblin tersebut itu mirip dengan luka dari senjata yang bernama panah sihir. Dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh pedang hitam, salah satu dari senjata dosa yang memanipulasi sihir tingkat tinggi. Nah, senjata dosa sendiri itu langka banget dan bisa dibilang senjata legendaris. Singkat cerita, si Fate sendiri tuh akhirnya sampai di kota Tetra. Kayaknya Fate punya kenangan yang buruk dengan kota ini. Terus tiba-tiba perut Fate ini bunyi lagi. Kayaknya dia tuh udah mulai lapar. Ya udahlah, dia pun mutusin buat nyari makanan sambil nyari sarung pedang buat si Grid. Lalu di suatu kedai ada satu orang pria yang lagi mohon bantuan ke sekelompok kesatria. Kayaknya desanya tuh lagi diserang sama monster ganas.
Tapi pria itu malah diejekin sama kesatria-kesatria tadi. Gara-gara bayaran yang ditawarin itu kecil banget. Bahkan pria itu sampai diinjek kepalanya. Fate yang kebetulan lagi di sana pun langsung ngehajar kesatria kampret itu. Ternyata Fate kenal dong sama pria yang minta bantuan tadi. Namanya adalah Seth. Jadi dulu waktu kecil ternyata Fate tuh satu desa sama si Seth. Dan Fate sering dibully sama dia. Waktu itu Fate hidup berdua doang sama ayahnya. Dan ayahnya yang adalah seorang kesatria lemah itu sering banget melawan monster sampai terluka demi melindungi desa. Tapi setelah ayahnya meninggal, Fate malah dibuang dari desa itu sama si kepala desa alias ayahnya Seth sendiri. Sekarang Seth malah memohon-mohon supaya Fate mau ngebantuin desanya itu. Soalnya cuma Fate lah satu-satunya harapan dari desa tersebut. Sebenarnya si Fate ini tuh udah bete dan malas banget. Apalagi dulu ayahnya Seth sendiri yang udah ngusir Fate dari sana. Tapi karena Fate juga butuh ngebunuh monster, jadi ya udahlah. Dia pun mau membantuin mantan desanya itu. Tapi baru aja nyampe, Fate ini udah langsung di roasting sama ayahnya Seth, si kepala desa. Dia bilang kalau Fate ini sampah banget. Di sini Seth berusaha untuk ngeyakinin ayahnya kalau Fate itu sekarang udah bener-bener kuat. Tapi si kepala desa ini malah mau ngejadiin Fate sebagai umpan kalau sewaktu-waktu para monster dari hutan menyerang desa. Seth yang udah gak enak sama si Fate, ia pun ngajakin Fate buat datang ke rumahnya. Akhirnya Fate mengerti kalau Seth ini udah gak kayak dulu lagi. Sifatnya udah berubah setelah punya anak dan istrinya meninggal. Fate pun di sini jadi keinget dengan ayahnya dulu. Dulu mereka juga cuma hidup berdua doang. Akhirnya Fate pun nanya, sebenarnya desa ini tuh diserang oleh monster apaan? Nah, dari deskripsi yang dijelaskan sama Seth, ternyata monster yang nyerang desa itu adalah gargoyle. Lalu pas lagi asik-asiknya bercerita, tiba-tiba perutnya Fate ini keroncongan. Di sini Seth langsung gercep buat nyiapin makanan buat si Fate. Nah, pas lagi berdua sama anaknya Seth, si bocah itu pun ngasih permen ke Fate dan langsung dimakanlah sama si Fate. Nah, pas selesai makan, tiba-tiba padangan Fate ini kabur dan dia pun pingsan. Seth bingung banget lah, ternyata permen yang dikasih sama bocil tadi itu adalah pemberian dari Pak Kepala Desa. Seth yang gak tahu apa-apa pun langsung panik. Ternyata ayahnya ini bener-bener mau numbalin si Fate. Lalu tak lama dari itu, tiba-tiba segerombolan gargoyle datang ke desa buat menyerang. Monster gargoyle itu langsung ngehancurin desa. Sementara Fate masih pingsan gara-gara dibius sama Pak Kepala Desa. Terus di sini terlihat kalau si Seth ini lagi nyiapin sesuatu. Sementara di luar, kepala desa baru aja jadi cemilan si gargoyle. Dan terlihat lagi di dalam, ternyata si Seth ini tuh lagi bikin obat yang bisa ngebikin Fate cepet siuman. Pas bangun, Fate ini bingung banget. Kok tiba-tiba desanya tuh udah jadi amburadul banget. Langsung deh dia pun keluar buat beresin monster-monster tadi. Banyak sekali penduduk yang gosong dibakarin sama gargoyle-gargoyle tadi. Waktu dicek sama Fate, mereka tuh ternyata monster level 27 dengan skill bola api. Di sini Fate terus ngerubah grid jadi mode sabit. Waktu gargoyle nyerang pakai skill bola apinya, Fate langsung ngebelah itu bola api sambil sekalian ngelempar si grid buat nyerang para gargoyle tadi sekaligus. Di sini Fate langsung bisa ngebunuh monster itu dalam sekali serang. Habis itu tinggal bos gargoyle-nya yang tersisa. Dia memiliki level 47 dan dia juga punya skill ketahanan api. Lagi-lagi Fate ini ngegunain sabitnya buat nyerang itu monster dengan telak. Akhirnya semua monster bisa dikalahin dan Fate mendapatkan skill terbaru dari monster itu. Besoknya Fate dan Seth ngelihat desa yang udah rusak gak karuan. Waktu dicek pakai skill identifikasinya, Fate ngasih tahu kalau tanah di desa itu udah gak bisa ditanemin lagi. Jadi udah gak mungkin lah buat Seth dan yang lainnya untuk tinggal di sana. Seth di sini heran kenapa si Fate tuh malah jadi kesatria. Padahal dengan modal skill identifikasinya aja, Fate ini udah bisa nyari duit dengan banyak. Tapi ya mau gimana pun, Fate emang harus bertarung demi bisa muasin jiwa glutoninya. Fate cuman ngomong ke Seth kalau dia tuh gak punya pilihan lain selain bertarung. Ya udah deh, Seth akhirnya mutusin buat tinggal di kota aja sama anaknya. Terus tiba-tiba Seth ini minta dipukul sama si Fate. Kayaknya dia tuh masih ngerasa bersalah gara-gara waktu kecil suka ngebully Fate. Fate di sini pun menuruti kemauannya tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka pun berpisah dengan perasaan yang udah lega. Nah, sebelum ninggalin desa, Fate ini nyempetin diri buat ngunjungin makam ayahnya. Habis itu Fate numpang sama gerobak pedagang buat ke kota selanjutnya. Tapi ya gak cuma numpang doang. Fate di sini tuh dibayar 3 koin emas sama pedagang tersebut buat sekalian ngejagain dia. Tapi kayaknya pedagang itu masih ragu sama si Fate karena tampilannya tuh emang kurang meyakinkan. Tak lama dari itu, tiba-tiba gerobak mereka dihadang sama sekumpulan bandit. Nah, bandit tersebut itu udah pede banget bakalan dapet mangsa.
Lantas Fate pun langsung buru-buru turun buat menghadapi mereka. Dan ternyata banyak banget musuhnya ini. Tapi belum juga bertarung, si pedagang tadi udah nangis-nangis minta buat diselamatin. Kayaknya dia tuh bener-bener takut banget kalau si Fate bakalan kabur. Tapi tiba-tiba aja dari belakang ada sesuatu yang bikin para bandit tadi kelempar. Ternyata itu adalah ulah dari senjata kapak. Dan yang ngelakuin hal itu adalah cewek misterius yang pernah ketemu sama Fate di kampung halaman Roxy kemarin. Cewek itu langsung minta tumpangan juga. Tapi waktu cewek itu naik, tiba-tiba gerobaknya tuh hampir kebalik. Jadi cewek tersebut pun langsung menyuruh sabitnya yang bernama Slot ini pun buat balik ke settingan semula, biar ringan. Kayaknya senjata cewek tersebut tuh satu spesies sama kayak Grid. Di perjalanan, Fate sama cewek itu pun kenalan. Ternyata cewek itu bernama Main, dan dia tahu kalau Fate itu adalah si Gluttony. Fate bingung dong, kok si Main ini bisa tahu? Main pun ngejawab kalau dia juga punya kemampuan mematikan sama kayak Fate. Jadi ya jelas dia bisa tahu kalau Fate itu memiliki skill Gluttony. Habis itu karena perut si Main ini bunyi-bunyi, Fate pun membagi bekalnya kepada Main. Singkat cerita sampailah mereka di kota Lancaster. Belum apa-apa, Fate ini udah disambut sama pemandangan seorang kesatria suci yang udah caper banget. Kata si pedagang, kayaknya si Rudolph ini tuh lagi persiapan buat nyambut rombongan yang mau ekspedisi ke Galia. Dari awal niatnya si Fate ini ya mau ngejar Roxy, tapi malah Fate lah yang nyampe duluan. Terus waktu mau nyari penginapan, si Main ini malah udah molor duluan. Jadi ya kepaksalah si Fate terus ngegendong Main sambil nyari tempat istirahat. Waktu lagi jalan di kota, Fate ini menyadari sesuatu. Dia ngelihat kalau di tengkuk penduduk itu ada simbol-simbol khusus. Terus simbolnya tuh juga beda-beda setiap orang. Kayaknya simbol itu nunjukin kasta tiap-tiap orang yang ada di sana. Belum lagi ternyata si Rudolph tuh mirip banget sama si Rafale dan Hudo yang merupakan kesatria suci kejam dan semena-mena. Dia gak segan buat ngebunuh orang-orang yang ngebikin kesal dirinya. Sesamanya di penginapan, akhirnya Grid ngaku kalau dia tuh kenal sama Main. Apalagi sama Slot si senjatanya Main. Karena mereka tuh sama-sama senjata dosa. Fate yang penasaran pun langsung minta penjelasan sama Grid. Jadi kemampuan dosa dari senjata dosa itu ada 7. Yaitu Gluttony, Red, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride. Kemampuan dan senjata ini tuh diciptakan oleh Dewa Suci untuk menentang hukum alam. Dan yang paling parah adalah Gluttony, karena dia punya potensi untuk merusak sistem level. Fate pun heran, kok bisa-bisanya dia punya kemampuan semengerikan itu. Fate ngerasa kalau dia tuh dikutuk gara-gara punya kemampuan itu. Karena sampai mati dia diharuskan untuk membunuh demi bisa bertahan hidup. Sebenarnya Fate kesel, tapi Grid nyuruh Fate buat tenang. Grid bakalan ngajarin Fate buat ngendaliin Gluttony-nya itu. Salah satunya adalah bertahan dalam kondisi kelaparan. Grid nyuruh Fate buat jangan cepat muasin nafsu Gluttony-nya. Jadi harus diisi pelan-pelan gitu. Grid nyuruh Fate buat ngebunuh monster golem pasir. Nah abis ngebunuh satu, Fate terus nunggu dulu sambil ngebunuh yang lainnya. Tujuannya biar dia tuh nggak rakus dan makan dengan perlahan. Awalnya Fate ngerasa tersisa banget karena udah lapar. Tapi lama-lama dia udah makin terbiasa. Habis itu Fate mencium aroma monster bermahkota di sekitar situ. Kayaknya ini adalah si bos golem pasir. Lumayan lah kalau ngebunuh bos ini perut dia bisa langsung kenyang. Ternyata bener dong, bos golem tersebut lagi mau ngebantai kesatria-kesatria cupu. Untungnya Fate buruan datang buat ngelawan monster tersebut. Monster golem itu langsung berusaha buat nyedot si Fate, tapi Fate langsung nyerang pakai sabitnya. Lalu tiba-tiba monster golem tadi menghilang. Ternyata dia sembunyi ke dalam pasir. Fate di sini langsung ngegunain Ptarmigan berdarahnya buat nembak inti golem yang kabur itu. Dengan ngasih 20% atributnya ditambah skill api, Fate berhasil nembakin golem tadi dan ngebunuh monster tersebut. Kesatria-kesatria cupu tadi langsung berterima kasih sama Fate karena udah menyelamatkan mereka. Dan ternyata monster golem tadi tuh punya bounty yang lumayan gede. Fate mendapatkan 100 koin emas dari guild setempat. Tapi waktu mau pergi tiba-tiba Rudolph ngalangin Fate. Kayaknya si Rudolph ini tuh ngedenger rumor tentang Fate yang udah ngalahin golem pasir dan pengen Fate buat jadi bawahannya. Dia juga minta itu secara paksa. Main yang kesel pun langsung nyamperin Rudolph dan memarahinya. Tapi si Rudolph ini malah ngejek-ngejekin Main dan nyuruh dia buat nyusu aja lah di rumah. Mendengar itu Main pun langsung menghantam si Rudolph sampai-sampai dia tuh mental ngilang ke langit. Di sini Fate mulai panik banget lah karena bisa-bisa nanti urusan ini bakalan panjang. Lalu dia ngeliat pedagang yang kemarin udah mau pergi. Sehingga ia pun langsung narik si Main buat pergi dari kota itu dan numpang lagi sama si bapak pedagang kemarin. Fate sama Main akhirnya sampai di suatu desa. Mereka udah hampir sampai ke Galia.
Waktu Fate masuk ke desa, si Main ini udah ngilang aja, gak tahu dah kemana. Lalu Fate ngelihat kalau di desa ini tuh kelihatan aman dan nyaman. Grid juga ngomong kalau kemungkinan itu desa dilindungi sama seseorang yang kuat. Terus tiba-tiba aja ada kesatria suci tua yang ngenalin dirinya. Ternyata dia adalah kepala desa di sana. Gak ada angin gak ada hujan, Om ini tiba-tiba nantangin Fate buat ngajakin duel. Mana dia tahu lagi kalau Fate ini masih level 1, tapi atributnya udah jutaan. Gara-gara penasaran sama Om itu, Fate pun nurutin ajakan duelnya. Tapi baru bentaran aja, Fate udah dikalahin sama Om itu. Si Om itu terus ngomong kalau Fate tuh masih kurang latihan. Kalau ngelawan monster mah emang gampang, tapi Fate bakalan kewalahan kalau ngelawan manusia yang skillnya di atas rata-rata. Akhirnya Om itu nawarin Fate buat berlatih sama dia. Wah, kebetulan banget lah. Jadi Fate pun langsung nerima tawarannya. Mereka pun di sini berkenalan. Om itu ternyata bernama Aaron. Dia mantan kesatria suci yang udah lama pensiun. Lalu tak lama dari itu, Main juga ikutan muncul. Terus mereka pun istirahat di rumahnya Aaron. Setelah itu, Aaron langsung ngelatih Fate buat pertarungan tangan kosong. Kata Aaron, metode pertarungan tangan kosong itu bisa ngebantu Fate buat ngendaliin atributnya yang super gila. Di sini mereka pun latihan sampai sore. Terus waktu mau makan, Fate melihat foto keluarganya Aaron. Ternyata Aaron ini punya anak yang seumuran sama Fate. Besoknya Fate pun mulai latihan pakai pedang. Dan gara-gara latihan dengan tangan kosong kemarin, Fate menjadi lebih jago buat ngendaliin pedangnya. Ya kurang lebih intinya Fate ini udah lulus lah dari pelatihannya Aaron. Sehingga di malam harinya mereka ditraktir makan sama si Aaron. Di kesempatan itu Fate pun nanyain tentang keluarganya Aaron. Aaron terus cerita kalau istana yang ada di desa itu ternyata dulunya adalah tempat tinggalnya Aaron. Tapi pada suatu malam, waktu Aaron lagi bertugas keluar kota, istananya itu diserang sama monster Lich yang sangatlah kuat. Semua keluarga dan kerabatnya itu dibantai sama monster tersebut. Dan istananya pun dikuasai sama Lich sampai sekarang. Ngedengar cerita soal monster Lich, perut Fate pun langsung keroncongan. Kayaknya dia tuh pengen banget buat makan monster tersebut. Nah, kebetulan di sini Aaron juga pengen ngebebasin jiwa keluarganya yang masih ada di istana itu. Jadi mereka berdua pun setuju buat bekerja sama. Gak pakai lama, Fate sama Aaron langsung nyerbu ke istana. Dan bener aja dong, istana itu dipenuhi sama banyak banget monster undead. Tapi gak pakai lama mereka pun berhasil masuk ke dalam. Tapi waktu sampai di lantai 2, Aaron kaget banget waktu ngeliat anak dan istrinya yang nyambut dia. Apalagi mereka kelihatan baik-baik aja. Aaron langsung seneng banget dan ngajak ngomong mereka. Tapi menurut Grid, semua ini cuma ilusi dari monster Lich buat ngelabuin mereka. Dan bener aja waktu Aaron lengah, anaknya langsung menyerang dia. Tapi untungnya ternyata si Aaron ini tuh juga gak ketipu sama ilusinya Lich. Di sini Fate langsung mutusin buat ngebunuh mereka semua. Tapi Grid ngasih tahu kalau Fate yang ngebunuh mereka, maka jiwa anak dan istri Aaron itu bakalan terjebak di neraka glutoni Fate selamanya. Intinya jiwa mereka tuh gak akan bisa beristirahat dengan tenang lah. Ya udah, karena hal tersebut jadinya di sini Fate meminta izin buat nyari monster Lich-nya aja. Sementara Aaron ngurusin jiwa anak dan istrinya itu. Gak lama Fate pun ketemu sama Lich yang ia incar. Tapi ternyata Lich ini ngegunain jiwa-jiwa dari manusia yang dulu tinggal di istana buat ngelawan Fate. Fate yang kasihan sama jiwa-jiwa itu pun jadi gak bisa menyerang mereka. Untungnya Aaron datang tepat waktu dan bisa ngelumpuhin mayat-mayat itu dengan memotong otot mereka. Terus untuk ngalahin Lich dan nyelamatin jiwa-jiwa yang diambil sama monster itu, Aaron ngegunain skill salib agung yang cuma dipunyai sama kesatria suci. Fate yang juga punya skill kesatria suci akhirnya minjem pedang anaknya Aaron buat pakai skill salib agung juga. Akhirnya dengan combo dari mereka berdua, monster Lich tadi bisa dikalahin. Di sini arwah anak Aaron dan istrinya pun berterima kasih. Sebelum pergi ke akhirat, mereka juga sempat peluk-pelukan dulu sama si Aaron. Berkat bantuan dari Fate, Aaron juga berhasil ngerebut kembali istananya. Di keesokannya, Fate sama Main pun ngelanjutin perjalanan mereka ke Galia. Setelah Fate udah pergi, rombongan Roxy baru nyampe di istananya Aaron. Di sini Aaron langsung nemuin rombongan Roxy itu. Ternyata Aaron ini tuh temen deketnya papanya Roxy. Nah, mumpung Roxy ini mampir, Aaron mutusin buat ngelatih Roxy sebuah ilmu pedang, biar dia tuh makin jago waktu sampai di Galia. Di waktu yang bersamaan, Fate sama Main nyampe di tempat yang mirip sama reruntuhan gitu. Ternyata mereka tuh udah sampai di Galia, dan reruntuhan itu adalah tempat kelahirannya si Main ini. Habis itu, Fate pun ngelihat ada benda mirip kepompong yang gede banget.
Kata Great, benda itu namanya Chimera, senjata biologis buatan Galia di masa lalu. Chimera ini adalah campuran antara monster dengan manusia, dan atributnya tuh bener-bener gede banget. Fate aja sampai keringetan ngelihatnya. Nah terus ternyata Chimera ini adalah alasan Main ngajakin Fate ke Galia. Dia butuh bantuan Fate buat ngalahin Chimera. Tanpa basa-basi, Main langsung nyerang ke pompong itu, dan tiba-tiba aja muncul monster yang gede banget. Dan di dadanya ada manusia yang matanya merah kayak si Fate. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Dengan combo Fate dan Main, monster Chimera itu akhirnya terdesak dan hampir aja terbang kabur. Main di sini langsung melempar Fate pakai kampaknya buat ngejar Chimera. Pas banget Great juga ngasih tahu kalau Fate sekarang bisa ngegunain skill rahasia level 2. Langsung dah, gak pakai lama, Fate langsung memakai skill itu buat menyerang Chimera tadi. Waktu Fate menyerang manusia yang ada di inti Chimera itu, tiba-tiba dia ngelihat kiasan masa lalu, di mana manusia yang jadi inti Chimera tadi lagi dipeluk sama Main yang masih bocil. Ternyata manusia itu dulunya adalah kenalannya Main. Main pun langsung meluk Fate dan bilang makasih karena udah bantuin dia. Habis itu mereka pun mutusin buat berpisah sementara, karena Fate harus ke kota Babylon dan Main sendiri masih ada kerjaan yang harus dilakuinya. Pas lagi dada-dadahan sama Main, tiba-tiba Great ngomong kalau dia tuh udah bisa evolusi lagi. Ya udahlah, Fate pun gak pakai mikir dan langsung ngorbanin atributnya buat ngevolusi si Great. Great berubah jadi perisai yang keren banget. Tapi Fate tuh lupa kalau mereka lagi di Galia dan dia butuh atributnya buat bertarung. Gara-gara udah dikorbanin buat evolusinya si Great, sekarang Fate tuh jadi cupu banget gara-gara gak punya atribut. Fate yang baru nyadar pun langsung mohon-mohon sama Main buat ditemenin hunting sebelum dia pergi. Singkat cerita, Fate pun sampai di kota Babylon, dan pas banget rombongan Roxy juga baru aja sampai di sana. Roxy disambut sama kesatria suci yang bernama Nord. Ternyata si Nord ini dulu jadi saksi kematian ayahnya Roxy. Jadi kali ini dia gak bakalan ngebiarin Roxy buat mati kayak ayahnya. Terus Great tiba-tiba ngelihat sarung pedang yang bagus banget. Kayak dia masih pengen dibeliin sarung pedang. Tapi waktu nanya harganya ternyata harganya mahal banget, yaitu 500 koin emas. Langsung putar balik dah si Fate ini karena emang dia lagi buke banget. Mana Fate juga baru sadar lagi kalau penampilannya tuh kayak gembel. Sampai-sampai dia tuh diajakin sama petualang-petualang lain yang berpapasan sama dia. Ya udahlah, Fate sama Great pun langsung mutusin buat hunting monster Orcs di Galia buat nyari duit. Dengan evolusi tamengnya Great, Fate pun bisa ngalahin gerombolan monster-monster dengan sangat mudah. Sampai-sampai para petualang yang ada di Ghoul itu pada gak percaya kalau ada orang yang bisa bawa kuping Orc sebanyak itu untuk dijual. Terus tiba-tiba datang seorang petualang rese yang nuduh kalau Fate itu nyuri Orc hasil buruannya. Ya, dia pun langsung dihajar lah sama si Fate. Lalu habis dapat 100 koin emas dari hasil jualan, tiba-tiba Fate ngedengar suara orang yang dikenalinya. Ternyata itu adalah si Roxy yang ngira kalau Fate itu lagi ngebuat onar di dalam guild. Tapi setelah dijelasin masalahnya, Roxy akhirnya tahu kalau Fate itu gak bersalah. Fate ini udah deg-degan banget, takut kalau si Roxy tahu dia sebenarnya adalah Fate. Begitu ada kesempatan, Fate di sini langsung kabur dari sana. Terus tiba-tiba Fate didatengin Blacksmith, penjual sarung pedang kemarin. Ternyata gosip kalau Fate udah ngebantu segerombolan orc sendirian udah menyebar. Ceritanya si Blacksmith ini tuh pengen ngendor si Fate lah dengan memakai alat-alat bikinannya, biar alat-alatnya tuh jadi ikut terkenal kalau dipakai sama si Fate. Di sini Fate pun setuju dan langsung dikasih armor baru yang sangat-sangat keren. Terus waktu mau balik ke penginapan, tiba-tiba Fate ngelihat segerombolan orang yang lagi berkerumun di depan bar. Ternyata mereka tuh lagi ngeliatin cewek yang cantik banget. Fate yang lihat itu cewek juga tiba-tiba jadi gak bisa ngalihin pandangannya. Tapi ternyata cewek tersebut ngenalin Fate dan ngedatengin dia. Fate kaget banget lah, apalagi cewek tersebut juga memiliki kemampuan dosa mematikan sama kayak Fate dan juga Main. Cewek bernama Eris itu ngenalin diri ke Fate. Dia adalah pemilik kemampuan nafsu atau yang sering disebut sebagai lust. Setiap orang yang mandang mata itu cewek bakalan tergila-gila sama dia. Akhirnya Eris pun ngomong alasan utama dia pengen ketemu sama Fate. Eris ngasih tahu kalau dia tuh penjaga kerajaan di Galia ini. Tugasnya adalah menjaga kedamaian kerajaan. Dan karena itu Roxy harus mati. Wah, Fate kaget banget dong. Karena apa hubungannya kematian Roxy sama kedamaian kerajaan? Eris terus ngejelasin tentang fenomena kebencian, di mana kebencian itu gak akan pernah hilang seutuhnya. Bahkan kalau kebencian tersebut ngumpul jadi banyak, dia bisa berubah menjadi monster bermahkota. Gitu juga dengan manusia.
Kalau Roxy yang merupakan satu-satunya kesatria suci yang dicintai rakyat mati, maka kebencian dan kesedihan dari kematian Roxy itu bakalan melahirkan manusia dengan kekuatan baru yang sangat hebat. Dan manusia baru itu bisa digunain buat melindungi kerajaan. Fate yang mendengar rencana busuk Ares itu pun langsung marah dan ninggalin dia. Karena Fate di sini gak akan ngebiarin siapapun nyelakain Roxy. Di keesokan harinya, Fate pergi ke tempatnya Blacksmith kemarin buat diminta dibikinin sarung pedangnya Great. Tapi ternyata si Blacksmith ini gak punya materialnya. Akhirnya Fate pun mutusin buat nyari materialnya di Galia. Kebetulan banget si Roxy sama pasukannya juga lagi hunting monster di Galia. Dan mereka lagi terdesak sama monster Salamander. Ya, Fate yang ngeliat itu langsung nolongin Roxy. Dengan mudah di sini Fate berhasil ngebunuh Salamander tersebut. Di sini Roxy pun berterima kasih sama Fate. Oh ya, di sini gue ngasih tahu kalau Roxy tuh taunya kalau Fate ini adalah Mukuro. Jadi dia gak tahu kalau dia ini adalah Fate. Oke, lanjut. Nah, di sini Fate heran. Soalnya di kepala monster-monster tadi ada tanda yang aneh. Dan gak biasanya monster-monster itu tuh memiliki tanda kayak itu. Setelah itu mereka pun berpisah. Fate mau nyari material, sedangkan Roxy mau ngelanjutin perjalanannya buat nyelesain urusannya. Tapi si Fate di sini malah ngelihat si Ares. Fate juga ngelihat ada bekas tempat Chimera yang kayaknya baru aja bangun lagi. Dan bener aja tiba-tiba ada suara pertarungan dari arah Roxy tadi. Fate pun langsung bergegas buat pergi ke sana. Kelompok si Roxy ternyata lagi diserang sama 3 Chimera. Ditambah Chimeranya ini bisa regenerasi. Fate yang datang lagi itu langsung ngasih tahu kelemahannya Chimera. Ternyata kali ini Chimeranya itu isinya monster orcs, bukan manusia kayak yang dilawan sama Fate dan Main kemarin. Karena Mugen dan Miria udah cedera, jadi di sini si Fate sama Roxy duet buat ngelawan si Chimera. Gak disangka Fate ini ngerasa nyaman banget buat duet sama Roxy. Bahkan menurutnya lebih enak duet sama si Roxy daripada si Main ataupun Aaron kemarin. Tapi pas lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba tanah yang dipijak mereka tuh malah ambruk. Di sini Fate pun langsung ngelindungin Roxy biar gak meninggoy gara-gara jatuh. Pas sampai di dasar, Fate baru sadar kalau topengnya ternyata terjatuh. Untungnya dia keburu nemu topengnya sebelum Roxy ngelihat wajah aslinya. Terus mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar. Tiba-tiba si Roxy itu ngomong kalau Mukuro ini tuh ngingetin dia sama seseorang di kampung halamannya. Ya, siapa lagi kalau bukan si Fate. Tentu aja mendengar itu Fate seneng banget. Ternyata si Roxy ini tuh masih mengingat dia. Tapi tiba-tiba mata Fate berubah menjadi merah. Kayaknya dia ini mencium bau monster Chimera dan glutonnya langsung aktif. Gak pakai lama, Fate ninggalin Roxy buat nyari Chimera. Begitu ketemu, Fate di sini langsung ngebunuh Chimera tersebut memakai sabitnya. Dan ternyata di Chimera tersebut ada tanda aneh kayak Salamander kemarin. Fate pun yakin kalau monster-monster ini emang ngincer Roxy. Dan dalangnya tentu aja adalah si Ares. Waktu Roxy datang, tiba-tiba mereka ngelihat ada monster yang mengkristal. Dan kristal itu ternyata material yang dicari sama Fate. Jadi ya bisa dikatakan semua misinya Fate ini sukses lah. Habis itu kita ditunjukin ada cowok yang pakai topeng kayak Fate. Bisa jadi dia ini juga adalah pemilik kekuatan dosa mematikan seperti dirinya. Besoknya tiba-tiba Fate tuh mau ditangkap sama Roxy. Gara-gara dia udah ngelakuin banyak kekerasan kepada petualang lain. Ya Fate ngebela diri dong, karena sebenarnya dia cuma ditantang sama petualang-petualang itu. Roxy ngasih pilihan ke Fate, dia mau dipenjara apa gabung jadi prajurit kerajaan. Fate di sini gak mau keduanya. Jadi Roxy pun terpaksa memakai cara kekerasan buat nangkap si Fate. Fate di sini setuju aja sih kalau mau gelut sama si Roxy, tapi dia cuma memakai sarung pedangnya doang. Akhirnya duel Roxy sama Fate pun dimulai. Tapi gak disangka ternyata Roxy bisa ngibangin ilmu pedangnya Fate. Apalagi sedikit demi sedikit topeng si Fate ini tuh hancur karena kena serangan dari Roxy. Bisa-bisa kalau ini keterusan ya identitasnya bakalan terbongkar. Ya udahlah, Fate pun mulai agak serius buat ngadepin Roxy. Kali ini dia mau memakai jurus kesatria suci yang bikin Roxy dan orang-orang di sana menjadi kaget karena mereka bingung kenapa bisa dia punya kekuatan kesatria suci. Lalu terlihat kalau Fate ini hampir bisa ngalahin Roxy. Tapi waktu ngeliat kalungnya dipakai sama Roxy, si Fate ini jadi gak konsen dan pedangnya pun lepas kena serangannya Roxy. Jadi ya bisa dikatakan Fate di sini kalah lah melawan Roxy. Tapi Roxy di sini gak mau menghitung duel tersebut. Soalnya dia tahu kalau sebenarnya Fate ini lagi gak konsen. Habis itu Roxy kayaknya sadar kalau Fate ini juga dilatih sama Aaron.
Gara-gara ilmu pedangnya dia tuh mirip banget sama si Aaron. Tapi Fate cuma diem aja dan nyuruh Roxy buat fokus aja ngelindungin diri di Galia ini. Di keesokan harinya tiba-tiba alarm kota bunyi. Itu adalah tanda kalau ada monster stampede skala besar yang muncul. Dan bener aja dong, ratusan bahkan ribuan orc muncul buat menyerang kerajaan. Roxy dan Nord langsung ngumpulin pasukan kerajaan buat menghadang stampede itu. Fate yang ngedenger alarm tadi ikutan siaga buat nolongin Roxy. Ya kalau cuman monster biasa sih, Fate yakin kalau Roxy bisa mengatasinya. Tapi Fate di sini bakal bersiap untuk sesuatu yang lebih mengerikan. Soalnya dia tahu ada seseorang yang ngincer nyawa Roxy, yaitu si Ares. Dan bener aja dong, Grid di sini ngerasa ada sesuatu yang mendekati pasukan kerajaan. Dan itu adalah monster misterius yang berada di dalam tanah. Fate langsung memanah monster itu pakai skill khususnya, sehingga monster itu langsung muncul ke permukaan. Dan monster itu juga ada emblem misterius di kepalanya. Udah pasti ini monster mau mengincar nyawanya Roxy. Apalagi dia juga termasuk monster bermahkota yang statsnya melebihi 10 juta. Kalau kesatria suci biasa nggak bakalan kuat lah buat ngelawan monster ini. Dia juga terlihat bisa ngebelah diri. Lalu waktu si Fate sibuk melawan monster itu, tiba-tiba dia ngeliat seseorang yang pakai topeng seperti dia. Orang itu juga ngebawa senjata dosa besar, yaitu pedang pistol hitam Envy. Fate langsung ngira kalau orang itu adalah Ares. Dan ternyata monster-monster tadi dikendaliin sama orang itu. Waktu Fate mau nyerang orang itu, serangannya ini terhalang sama kekai pelindung. Grid ngasih tahu kalau orang itu udah berada dalam domain E, di mana statusnya itu udah mentok banget. Jadi dia gak bisa dilukai sama orang yang serangannya lebih lemah darinya. Fate langsung ke-trigger dong dan nyerang itu orang lagi. Waktu dideketin Fate, dia sadar kalau orang itu bukanlah Ares. Dan dia ini jauh lebih kuat daripada Ares. Fate yang merasa gak ada harapan itu pun langsung meminta ke skill glutoninya untuk ngasih dia kekuatan. Bahkan Fate bersedia buat ngasih jiwanya sebagai imbalan. Akhirnya gara-gara pengorbanan Fate itu, dia pun berhasil masuk ke domain E. Terus gara-gara serangannya Fate, topeng orang itu pun menjadi terbuka. Dan ternyata dia adalah Nord, si kesatria suci pemimpin kerajaan. Jadi selama ini dialah orang yang pengen ngebunuh Roxy. Habis itu Nord pun meniup peluit buat manggil naga langit. Dan naga langit itu langsung mengarah ke arah Roxy. Fate yang panik langsung berusaha buat ngejar naga langit dan mencegah naga itu untuk ngebunuh Roxy. Untungnya Fate datang tepat waktu. Lalu pada saat naga itu menyerang Roxy, Fate langsung ngegunain grid mode perisai buat ngelindungin Roxy. Tapi gara-gara itu topengnya Fate jadi pecah dan wajahnya jadi kelihatan sama si Roxy. Sehingga di sini Roxy jadi tahu kalau si Mukuro itu aslinya adalah Fate. Jadi udahlah, Fate pun cuma bisa senyum-senyum doang ke Roxy dan meminta maaf gara-gara udah berbohong selama ini. Lalu Fate pun nyuruh Roxy buat berlindung, sementara dia bakalan menghadapi naga langit sendirian. Pas sudah di depan naga langit, Fate pun langsung ngeluarin jurus kesatria suci, yaitu Grand Cross. Dengan skill itu, si naga langit pun bisa ditangkap dan dipingin gak bisa gerak. Nord yang baru datang cukup kagum sama kekuatannya si Fate. Dan di sini mereka berdua pun akhirnya saling baku hantam. Tapi Fate kelihatan kewalahan banget waktu ngadapin Nord. Kayaknya dia ngorbanin banyak stat buat ngeluarin skill Grand Cross tadi. Jadi dia tuh agak kewalahan buat ngadapin Nord. Apalagi dia nggak bisa jauh-jauh dari naga langit. Soalnya kalau dia jauh, skill pengikatnya bakalan lepas dan naga langit bakalan bisa bergerak lagi. Nah, Nord di sini bisa memanfaatin kelengahan Fate itu dan memotong lengannya si Fate. Nord langsung jumawa dan ngerasa seneng. Tapi tiba-tiba Fate menusuk tubuh Nord dari belakang. Ternyata Fate yang ada di depan Nord tadi itu cuma Genjutsu doang. Fate sengaja ngorbanin lengannya buat ngebikin Nord lengah. Akhirnya Fate pun berhasil ngebunuh Nord dan memakan jiwanya secara otomatis. Habis ngemakan jiwa Nord itu, tiba-tiba Fate ini pindah ke dimensi yang serba putih. Di sana dia ketemu sama cewek bernama Luna. Nah, si Luna ini adalah cewek yang jadi inti Chimera yang dilawan sama Fate dan Man kemarin. Luna ngasih tahu kalau dia udah nggak bisa nolong Fate lagi untuk menopang dia dari skill glutoninya. Soalnya gara-gara ngemakan jiwa pemilik skill dosa besar. Jiwa Fate ini jadi bener-bener mulai dikuasai dan bakalan dimakan sama skill glutoninya sendiri. Tapi waktu mau jatuh ke neraka glutoni, tiba-tiba ada cowok yang nolongin dia. Ternyata cowok itu adalah mode manusianya Grid. Dan gara-gara Grid, kali ini Fate lolos dari neraka glutoni. Tapi karena dia udah gak punya penopang lagi, jadi kalau sampai kejadian hal yang serupa, maka jiwa Fate bakalan dimakan sama glutoninya sendiri.
Setelah sadar, Fate pun mutusin buat ngebunuh naga langit yang mulai bisa ngelepasin diri. Tapi gara-gara cuma punya satu lengan, Fate jadi agak kesulitan buat ngegunain Grid. Sampai-sampai si Grid ini tuh protes gara-gara dilempar-lempar sama si Fate ini. Dengan kegigihannya, Fate pun akhirnya berhasil ngalahin naga langit. Tapi gara-gara hal itu, Fate lagi-lagi mulai kehilangan kendali. Gara-gara dia ngemakan jiwa monster yang statusnya tuh gila-gilaan. Bahkan kalau jiwa Fate dimakan sama glutoninya, bisa-bisa dia berubah jadi bencana yang ngelebihi naga langit itu sendiri. Nah, sebelum hal itu terjadi, Fate ngasih semua statusnya ke Grid. Fate mikir kalau statusnya direset sampai ke 0, maka kehancuran yang dibikinnya tuh gak akan sedahsyat yang ditakutinya. Grid yang menerima status Fate langsung berubah ke mode terakhirnya, yaitu tombak. Grid juga sadar kalau Fate tuh sebentar lagi bakalan dimakan sama glutoni. Terus tiba-tiba di sini Maine datang. Fate pun langsung minta Maine buat ngebunuh dia. Maine pun setuju, tapi waktu mau dipenggal sama Maine, tiba-tiba Roxy datang buat nyelamatin Fate. Roxy nangis sambil mohon agar Fate itu ngebatalin niatnya buat bunuh diri. Ngeliat Roxy yang nangis-nangis itu, tiba-tiba skill glutoni milik Fate jadi tenang dan berhenti untuk mencoba memakannya. Ternyata Roxy ini bakal menjadi penumpang baru yang bisa menahan skill glutoninya Fate. Fate langsung lega dong dan tertidur di pangkuannya Roxy. Beberapa hari kemudian, Fate kebangun dari pingsannya. Pas banget sama Maine dan Aeris yang datang buat ngejenguk Fate. Aeris ngebawain Grid yang sempat ketinggalan di medan perang kemarin. Ternyata Maine itu kelupaan buat ngebawa Grid gara-gara habis membuang Envy ke luar angkasa. Soalnya Envy sendiri tuh bisa mempengaruhi pikiran manusia dan berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang yang seperti North lagi. Habis itu, Aeris pun minta Fate untuk ngebantunya membangun negaranya. Awalnya, Fate itu ogah banget, soalnya Aeris kan sempat ngincer nyawanya Roxy juga. Tapi Aeris ngeyakinin Fate kalau dia tuh kemarin cuma kepengaruh sama North aja. Jadi ya udahlah, akhirnya Fate pun setuju buat ngebantuin Aeris. Tapi sebelum itu, mereka bakalan nyembuhin dulu lengan Fate yang putus. Ternyata kekuatan dari perubahan barunya Grid itu adalah super healing. Dengan ngorbanin 40% statusnya, Fate akhirnya berhasil numbuhin lengannya lagi memakai kekuatan Grid. Habis itu mereka bertiga pun berjanji bakalan bertemu lagi di ibu kota buat ngejalanin misinya Aeris. Dan Fate juga udah ninggalin surat ke Roxy, yang intinya Fate tuh belum bisa ketemu sama Roxy untuk sekarang ini. Tapi dia bakalan balik lagi ke Roxy suatu saat nanti. Fate minta Roxy untuk menjaga dirinya sampai saat itu tiba. Akhirnya Roxy pun memutusin untuk berusaha jadi lebih kuat lagi sampai Fate pulang ke pelukannya nanti. Dan setelah itu, cerita pun sampai di sini. So itulah alur cerita dari anime yang berjudul Bosuko no Berserk. Gua lumayan suka dengan alur cerita dari anime ini karena perkembangan karakternya tuh jelas banget. Dari awal cupu sampai jago tuh bener-bener. Dari awal cupu sampai jago tuh ceritanya jelas, gak kayak anime ampas lainnya yang kurang jelas. Ya gue bisa kasih rating buat anime ini 7/10 lah. Kalau menurut kalian berapa guys? Komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.